0092 akan menjelaskan terkait laporan analisis logam berat timbal dan tembaga pada Kijing Taiwan di Situ Gede dan Situ Perikanan. Hal yang melatar belakangi analisis ini dilakukan di mana Kijing Taiwan ditemukan di Indonesia sekitar tahun 1971 di Balai Penelitian Perikanan Darat Cibalagung. Masuknya Kijing Taiwan ke perairan Indonesia karena ketidaksengajaan saat Indonesia mengimpor ikan mujair, ikan tawes, dan ikan nila dari Taiwan. Hewan ini termasuk hewan yang filter feeder, di mana Kijing Taiwan akan menyaring seluruh material kecil yang berada di sekitar habitatnya sebagai sumber makanannya. Logam berat yang masuk ke dalam perairan akan mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan dan biota yang hidup di dalamnya. Masuknya logam berat ke perairan akan mengendap pada dasar perairan lalu membentuk sedimentasi. Hal tersebut akan membahayakan biota yang mencari makanan di dasar perairan seperti Kijing Taiwan yang akan berpeluang besar terkontaminasi logam berat. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi logam timbal dan tembaga yang terkandung pada Kijing Taiwan serta banyaknya Kijing Taiwan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi per minggunya. Waktu dan tempat pengambilan sampel dilakukan pada bulan Mei 2020 yang bertepatan di Situ Gede dan Situ Perikanan atau LSI. Setelah itu, dilakukan analisis lebih lanjut di Laboratorium Biologi Makro 1 Manajemen Sumber Daya Perairan FPIK IPB. Analisis data yang digunakan dalam analisis logam berat Kijing Taiwan ini yang pertama ada STI. STI ini merupakan soft tissue index dengan rumus STI sama dengan soft tissue weight per mantle weight dikali 100%. Lalu yang kedua ada BCI. BCI ini merupakan Body Condition Index dengan rumus BCI sama dengan total weight per total length dikali 100%. Yang ketiga ada MY atau Meat Yield dengan rumus Wet Meat Weight per total length dikali 100%. Lalu ada MTI. MTI ini Maximum Tolerable Intake dengan rumus MTI sama dengan MWI per CI. Lalu ada MWI. MWI merupakan Maximum Weekly Intake dengan rumus MWI sama dengan berat badan dikali 100%. Nah, setelah itu ada PTWI. PTWI ini didapatkan dari tabel yang sudah ditetapkan. Jadi di dalam tabel itu ada jenis logam dan nilai PTWI-nya. Hasil dan pembahasan. Yang pertama ada hasil perbandingan timbal dan CU. Hasil dari perbandingan kandungan timbal dan tembaga pada Kijing Taiwan menunjukkan konsentrasi tembaga lebih tinggi dari konsentrasi timbal, baik di Situ Gede maupun Situ Perikanan atau LSI. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya banyaknya material yang berasal dari tembaga yang sudah melapuk di sekitar perairan Situ Gede dan Situ LSI. Proses pelapukan tersebut memudahkan unsur tembaga masuk ke kolam perairan dan mengendap menjadi di dalam sedimen. Yang kedua ada hasil perbandingan nilai MY, BCI, dan STI. Hasil terbesar dari STI, BCI, dan MY yang didapatkan yaitu pada Kijing Taiwan yang hidup di perairan Situ Gede. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemontokan daging pada tubuh Kijing Taiwan yang hidup di Situ Gede lebih besar dibandingkan Kijing Taiwan yang hidup di Situ LSI. Kemontokan Kijing Taiwan ini dikarenakan sumber makanan yang tersedia pada habitatnya. Astetari et al. 2018. Masuknya bahan organik dan anorganik dengan jumlah yang banyak dari aktivitas warga sekitar ke Situ Gede membuat bahan tersebut termakan oleh Kijing Taiwan sebab hewan tersebut tergolong filter feeder, di mana Kijing Taiwan memakan dengan cara menyaring seluruh material kecil yang berada di sekitarnya. Menurut Suyanto et al. 2010, biota yang terkontaminasi logam berat dapat mengganggu kelangsungan hidupnya. Toksisitas logam berat dalam saluran pencernaan biota dapat terjadi melalui pakan yang tercampur dengan logam berat. Selain itu, dapat merusak ginjal, di mana ginjal memiliki fungsi untuk memfiltrasi, mengekskresi bahan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Logam berat dapat terakumulasi setelah diabsorpsi melalui pakan atau dari air yang terkontaminasi. Selanjutnya, nilai maksimum tolerable intake MTI pada orang dewasa.
menunjukkan nilai MTI terkecil sebesar 0,7770 mg per minggu. Hal tersebut menjelaskan bahwa dalam 1 minggu orang dewasa dapat mengonsumsi kijing Taiwan dari situ gede maksimum 0,7770 mg per minggunya. Sedangkan dari nilai MTI terkecil anak-anak itu sebesar 0,6033. Nilai tersebut merupakan nilai maksimum dalam mengonsumsi kijing Taiwan yang berada di situ gede untuk anak-anak. Ketika logam berat yang masuk ke dalam tubuh manusia secara berlebih dapat menyebabkan terganggunya kerja organ hingga mengakibatkan kematian pada manusia. Logam berat akan mengendap dalam tubuh dengan kurun waktu yang lama sehingga akan memperlambat kerja organ dalam tubuh. Kesimpulan dari analisis ini di mana hasil dari perbandingan kandungan timbal dan tembaga pada kijing Taiwan menunjukkan konsentrasi tembaga lebih tinggi dari konsentrasi timbal, baik di situ gede maupun di situ perikanan atau LSI. Orang dewasa dalam 1 minggu dapat mengonsumsi kijing Taiwan dari situ gede maksimum 0,7770 mg per minggu, sedangkan anak-anak dapat mengonsumsi kijing Taiwan yang berada di situ gede sebesar 0,6033 mg per minggu. Saran dari penulis, perlunya analisis lebih lanjut terkait kijing Taiwan yang berada di sekitar daerah situ gede dan situ LSI. Selain itu, adanya analisis ini tidak hanya untuk kijing Taiwan saja, sehingga terdapat informasi pula terkait kandungan logam berat pada biota lainnya. Hal tersebut dapat membantu mengedukasi kepada masyarakat terkait bahayanya logam berat yang masuk ke dalam perairan. Sekian dari pemaparan penjelasan analisis logam berat pada kijing Taiwan di situ gede dan situ perikanan atau LSI. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.